pasal 378 menjadi senjata ampuh ya kayaknya bagi DC ini buat nerol para nasabah-nasabahnya ya. Jadi bagi yang lagi diancam dengan pasal 38 silakan diancam balik dengan pasal 35 ya. Untuk deliknya silakan lihat di Google. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Medi Brody dalam channel Solusi Utang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kepada teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya mau memberikan sedikit tip ya ataupun nasihat supaya teman-teman yang lagi berhadapan dengan pinjaman online ataupun yang lagi terjerat ataupun lagi terlilit utang piutang di pinjaman online, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi mungkin di video sebelumnya saya sudah membahas beberapa tip cara menghadapi DC-nya ya. Mungkin kalau bagi teman yang belum melihat videonya silahkan nanti dilihat ya di koleksi video saya, mungkin di situ sudah ada. Jadi kali ini saya mau memberikan sedikit tip ataupun trik ya kepada teman semuanya ya mengenai undang-undang yang ditetapkan oleh DC ya, ataupun pasal-pasal yang diancamkan kepada kita ya. Jadi yang paling sering itu diancamkan itu dengan pasal 378 ya. 378 ini kalau deliknya itu berbunyi barang siapa yang sengaja ya melakukan tindak pidana berupa tipuan ataupun tipuan muslihat ya, yang pokoknya ya silakan dilihat di Google lah, pokoknya sejenis tipuan. Jadi nggak usah takut lah ya, cuman ancaman aja. Kita menipu pun dari mana ya? Logikanya aja, kita menipu dari mana? Kita masukin data asli, semuanya asli ya, nggak ada yang kita tipu. Terus kalau kita tidak bayar gimana bang? Ya kita tidak bayar itu alasannya ada. Pertama, kita kesulitan soal keuangan. Yang kedua, kita kesulitan dengan bunganya. Bagaimana dengan penyicilan? Penyicilan tidak real kalau dalam urusan pinjol, karena jangka waktu yang pendek itu sudah ditetapkan. Dalam jangka waktu 7 hari, 10 hari itu utang sudah lunas. Kalau kita lakukan penyicilan, ya utang kita nggak akan lunas. Itu aja. Ada juga yang masuk, dia minjam 800.000, sekarang udah menjadi 2.800.000 ya. Itu dendanya udah lebih dari 120% ya, 150% lebih. Jadi pinjol ini kalau saya analisa ini persenan bunganya itu sampai 387% ya. Kita ngutang 800.000, bisa-bisa jadi nanti kita kali 4 ini aja, 8 kali 4 berapa ya kan? Berarti 40. Nggak sampai. Nah yaudah, berarti 32. Cuman ngutang 800 saja kita bayar 3.200.000 ya. Jadi bagi teman-teman yang masih diancam sama DC ataupun ditekan, saran saya nggak usah didengarin lagi, nggak usah didengarin ya. Kenapa saya bilang seperti itu, nggak usah didengarin? Ya memang itu cuma ancaman aja ya. Dia menjarak kita yang kayak mana, itu cuma ancaman. Kalau memang DC-nya ini baik, memang ada perusahaannya yang jelas, otomatis dia akan dengerin kita ke rumah ya, dia akan jumpain kita ke rumah. Makanya saya sering bilang itu ya, kalau di grup itu saya bilang stop pembayaran via online. Kenapa di stop? Itu menguntungkan bagi kita ya. Jadi apabila kita membayar stop via online, itu nanti DC akan mengunjungi kita ke rumah. Jadi di saat DC ini mengunjungi kita ke rumah, di saat itu kita negosiasi. Negosiasi yang kayak mana? Ya negosiasi yang pokok. Pokok itu berapa yang kita terima. Nggak ada cerita kena persen sekian persen, kena persen sekian persen. Nggak ada cerita kena bunga-bunga yang kayak gitu dah. Nggak ada. Jadi kalau DC-nya masih mengancam, Anda akan saya kenakan pasal 378 ya. Anda bisa juga saya kenakan pasal 35 ya. Perbuatan tidak menyenangkan atau mengancam orang lain ya. Pengancaman bisa kita bolak-balikan, jelas dia memang mengancam, terbukti kan. Kalau kita tidak ada penipuan, tidak ada tipu daya muslihat, itu tidak pernah terjadi.
Ya, kecuali kita memalsukan data untuk keuntungan diri kita sendiri, itu wajar. Ini kita tidak pernah. Pemalsuan data dari mana? Kita masukin data asli kok, alamat benar, tapi cara penagihannya aja yang nggak kita suka, ya kan. Coba cara penagihannya yang baik-baik. Ini belum lagi bunganya yang sampai 300% lebih, belum lagi cara DC-nya nggak punya otak. Siapa yang mau bayar? Jadi saran saya bagi teman-teman yang nonton video ini, nggak usah takut ya kalau DC-nya mengancam lagi, nggak usah takut debt collector itu, ya. Apa dia cuman makan gaji dari perusahaan, jadi yang menyediakan pembiayaan itu cuman budak aja, yang mau disuruh-suruh. Pekerjaannya pun orang Indonesia, yang bego-begonya mungkin kalau saya rasa. Kalau yang pintar-pintar nggak akan mau, ya. Jadi yang satu lagi, DC yang mengancam itu, pernah nggak dia mengasih nama dia atau ID card dia atau KTP dia sama sekali? Nggak pernah kan? Itu cuma ancaman aja. Silakan nanti dibilang, Pak, Bapak mau mengancam saya dengan 378, silakan lampirkan KTP Bapak, Pak. Gitu. Saya dengan senang hati saya menunggu di pengadilan, Pak. Lebih baik saya di penjara daripada saya bayar bunga yang nggak jelas. Kayak gituin aja. Jadi nggak usah takut yang aduh gimana ini segala macam, nggak usah takut. Dan lanjut untuk yang penyebaran data. Penyebaran data itu udah bagian dari DC, ya. Kita berhubungan dengan pinjol, risikonya seperti itu, ya. Mungkin waktu kita minjam kita tidak tahu, ya kan. Jadi setelah kita minjam mungkin kita sudah tahu. Jadi penyebaran data kepada kontak kita itu nggak akan lama, ya. Jadi yang akan menanggapi itu cuma 2 orang. 2 orang itu, yang pertama yang benci kali sama kita, yang kedua yang kepo kali dengan urusan kita. Cuma 2 orang itu yang akan menanggapi, sisanya nggak akan menanggapi. Jadi saran saya nggak perlu takut, nggak perlu pokoknya DC ya belakang, itu aja. Kalau kalian memang masih sanggup, silahkan kumpulkan uangnya, tunggu DC sampai ke rumah, silahkan dibayar pokoknya. Jangan lakukan lagi perpanjangan, jangan cicil lagi hutang, karena itu mensengsarakanmu lebih dari ini, gitu. Ya, jadi nggak perlu nampakkan bahwa mental kita itu sedang lemah atau sedang down atau kita lagi tertekan banget, nggak usah dinampakin. Ya kita slow aja. Kalau memang kita nggak mampu menjawab pertanyaan DC itu, kita simain aja dulu, kita dengerin aja dulu. Ya, yang teleponnya tetap kita angkat, WA tetap kita balas. Dari situ nanti kita akan menunjukkan kalau memang ini sampai ke pengadilan, tapi sejauh ini saya belum ada yang jumpain kasus yang sampai ke pengadilannya. Soalnya nih utang 1 juta, utang 2 juta sampai ke pengadilan. Uang pendaftaran perkara untuk perdata aja berapa? Belum lagi sewa pengacara ini segala macam. Wah, nggak real banget. Nah, mustahil. Ya, mustahil akan sampai di pengadilan. Jadi kita itu pintar sedikit. Kayak saya bilangin, kalian bisa meminjam uang kepada mereka, kalian juga harus bisa menghadapi ancaman dan teror-teror dari mereka itu. Kenapa? Karena kalian sudah hebat dari mereka. Di mana hebatnya? Cuman foto KTP, foto wajah, ini segala macam, kalian dikasih uang, udah hebat. Sekarang giliran mereka nerapkan bunga yang nggak masuk akal, kalian stop pembayaran, hebat lagi. Ya, jadi hebatan kita daripada dia. Apa yang perlu ditakutkan? Gak ada. Macam kemarin saya pun udah bantuin masuk ke halaman LBH-nya. Ya, udah saya diskusikan. Dan begitu juga dengan info-info dari Kominfo-nya. Kalau pinjol-pinjol ilegal yang nggak resmi, nggak bayar pajak, udah stop aja pembayaran, hentikan aja pembayaran. Udah muncul pula lagi B2P lending itu, udah muncul 90 hari jatah apa penagihan. Lewat dari 90 hari lunas. Apa yang perlu ditakutkan? Mungkin yang takut-takut ini saya rasa kurang informasi, ya. Ya, jadi kalau kalian butuh informasi yang lebih detail itu silahkan masuk ke grup saya. Itu rata-rata para korbannya udah pintar-pintar itu. Mungkin mentalnya sudah baja, ya, sudah terbangun kembali. Jadi jangan tunjukkan bahwa kita itu nggak bisa argumentasi, kita takut ini segala macam. Jangan tunjukkan. Di situ telah titik kelemahan kita. Ya. Jadi saya berulang kali itu menjelaskan dalam video itu, berulang kali, tenangkan hati, tenangkan pikiran, hadapi dengan lapang dada, berdoa dan tawakal, kembali kepada Tuhan. Itu terus yang saya ingatkan, itu terus yang saya ingatkan sama kalian semua itu.
Ya, jadi yang belum paham, yang nggak mengerti, silahkan tinggalkan komentarnya. Kalau nggak, nanti silahkan bergabung di grup WA saya. Di situ nanti kita bisa berdiskusi secara langsung ya. Nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah. Atau bagi yang mau komen, silahkan di link komentar ya. Silahkan komentar di situ. Nanti insya Allah saya tanggapi satu persatu ya. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan di subscribe atau di like, di share sebanyak-banyaknya supaya tidak ada lagi korban pinjol untuk kedepannya ya. Jadi saya di sini pun untuk mengantisipasi nggak ada lagi korbannya kedepannya insya Allah ya. Makanya di share sebanyak-banyaknya ke media sosial, Instagram semuanya. Silakan di share. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita dan bagi semua teman-teman kita ya. Jadi sekian dari saya, Medi Broni dalam channel Solusi Utang.